Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Belajar Hidup. Untuk yang belum tahu, channel Belajar Hidup ini menyajikan berbagai macam-macam buku, motivasi, islami, puisi, dan lain sebagainya yang kami ilustrasikan lewat suara saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Mengumpulkan niat terus, bertindaknya kapan? Sama seperti subbab di atas, kita sering mengumpulkan banyak niat, bahkan sampai merencanakannya untuk setiap waktu. Namun, lagi-lagi rasa menunda dan meremehkan menjadi penghalang utama dalam melaksanakan kegiatan atau jadwal yang telah direncanakan. Alhasil, tidak ada satu niat dan jadwal yang berhasil dikerjakan. Memang, memiliki banyak kegiatan dan menjadwal segala sesuatunya adalah tindakan yang sangat baik. Apalagi merencanakan segala tindakan yang menguntungkan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, jangan sampai hal tersebut menjadi sia-sia hanya karena selalu ditunda dan akhirnya gagal dilakukan. Bila kita sudah memiliki banyak niat, bahkan sudah terjadwal dengan rapi, maka bertindaklah segera. Selesaikan jadwal yang telah disusun sedemikian rupa tersebut, sehingga segala sesuatunya mampu terlaksana dengan baik walaupun masih kurang maksimal. Jika kita sudah berhasil, maka kita dapat menciptakan niat lain dan kembali menyusun jadwal. Teruslah begitu, maka kita tidak akan melewatkan berbagai kesempatan yang dapat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, tetaplah konsisten pada niat dan jadwal yang telah disusun. C. Berbuat baiklah semampu Anda. Sejatinya, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat-sifat baik dan segala perbuatan baik. Namun, kadang sifat-sifat baik dan perbuatan baiknya dikalahkan oleh keegoan, hawa nafsu, keserakahan, dan keburukan lain bersemayam pada diri. Suatu kisah ada seorang kakek pengemis yang duduk di pelataran toko. Dia terlihat sedang menahan perutnya yang lapar. Sementara itu, tidak jauh dari si kakek, ada seorang pemuda yang merasa iba. Ketika si pemuda membuka dompet, ternyata uang yang dimilikinya hanya cukup untuk membeli satu bungkus nasi rames. Si pemuda berpikir, kalau saya memberikan uang ini untuk kakek atau membelikannya satu bungkus nasi, maka saya tidak dapat makan. Sementara perut saya lapar. Ketika si pemuda sedang berpikir demikian, banyak bisikan gaib dari otak, nafsu, dan sifat-sifat buruknya yang lain. Si pemuda jadi makin bingung dan bimbang untuk menolong kakek tersebut. Namun, karena kebaikan si pemuda lebih besar daripada keburukannya, dia tetap pergi membeli makanan, tapi bukan nasi rames, melainkan 2 bungkus roti. 1 bungkus roti dimakan olehnya, dan 1 bungkus roti diberikan kepada kakek yang lapar. Jadi, dengan begitu, si pemuda masih bisa makan dan menolong kakek yang kelaparan tersebut. Sungguh, indahnya berbagi. Mungkin kita sering merasakan hal demikian. Kita ingin menolong orang lain, tetapi kita merasa tidak mampu. Bahkan kita sendiri merasa bahwa kita perlu bantuan orang lain. Tidak jarang, kita malah menggerutu, untuk diri sendiri saja masih kurang, apalagi untuk menolong orang lain. Inilah yang kadang keliru. Ketika kita kesulitan, tentu kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Lantas, bagaimana orang lain akan membantu kita, kalau kita juga tidak mau membantu orang lain? Jika kita ingin membantu orang lain, maka lakukanlah. Membantu tidak hanya dengan materi uang, tetapi bisa dengan hal lain, misal motivasi, dukungan, solusi, dan hal lain yang bisa kita lakukan. Dengan begitu, kita tidak perlu menunggu mampu atau punya kekayaan untuk membantu orang lain. D. Rajin beribadah tidak perlu menunggu tua. Ketika masih muda, kita sering melupakan ibadah kepada Tuhan, sebab fokus utama kita adalah kehidupan duniawi. Kita sering mementingkan kekayaan, tahta, dan kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa hidup membutuhkan semua itu, tetapi kita harus seimbang dengan kehidupan kerohanian ibadah.
Keseimbangan antara duniawi dan akhirat sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Orang yang terlalu mengejar duniawi hidupnya tidak akan tenang, sebab yang dipikirkannya hanya dunia, sehingga ketidakpuasan dan sifat-sifat buruk lainnya mendorongnya untuk terus mendapatkan hal yang lebih. Jelas ini tidak baik, karena keduniawian akan menjerumuskan seseorang kepada hal yang menyakitkan. Masih ingat kisah Raja Firaun dan Qarun? Ya, mereka contoh orang yang terlalu mengejar keduniawian, sehingga lupa pada kehidupan akhirat. Mereka menganggap diri mereka adalah Tuhan, karena kekayaan yang mereka miliki mampu menciptakan dan mewujudkan segala keinginan mereka. Namun, karena kekayaan duniawi yang dimiliki pula, Firaun dan Qarun binasa dari dunia. Berbagilah sedikit yang kamu punya, sebab mereka hanya membutuhkan keikhlasanmu. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah, dan kalian tahu kebenaran dari video tersebut. Kritik dan saran kami persilahkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.